Dalam rangka merayakan hari ulang tahun kedua, Lembaga Bantuan Hukum Benteng Perjuangan Rakyat menggelar acara diskusi publik, diskusi yang bertema kontroversi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berlangsung di Gedung Srikandi Jalan Kemakmuran Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023. Diskusi publik yang menghadirkan para pemateri yaitu pakar hukum ketenagakerjaan, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan Kemenaker RI Bidang Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Peraturan Perundang-undangan dan Kerjasama. Indonesia dalam hal ini mewakili tenaga kerja. Yang saya hormati Direktur LBH Benteng Perjuangan Rakyat, Bapak Andi M. Yusuf, SHMA. Ulang tahun yang kedua masih sangat imut, tapi semoga sepak terjangnya sudah bisa menjangkau kemana-mana. Tadi saya mendengarkan informasi kalau rupanya sudah banyak yang dilakukan oleh LBH ini. Semoga panjang umur. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada hari ini hadir dalam kegiatan di LBH Benteng Perjuangan Rakyat dalam kegiatan kontroversi Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Ya, pada prinsipnya saya sangat mendukung kegiatan ini dan juga ada pesan dari Pak Wali tidak bisa hadir di sini karena memang ada kegiatan berkaitan dengan kegiatan diskusi publik ini yang telah dihadiri selaku narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Agatha, dan dari akademisi Pak Dr. Anwar dari Unkris, juga dari Serikat Pekerja. Nah, mudah-mudahan pembahasan dialog ini satu menjadi pemahaman yang nantinya akan kita menjadi bahan untuk kita semua dan kita satu pemahaman untuk kita bisa lakukan di negara Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. kalau kita bicara Perpu, saya dikasih waktu berapa lama ya? Kadang kalau udah bicara itu lupa. Perpu ini kan yang membuat presiden. Itu merupakan hak presiden yang didasarkan pada konstitusi. Jadi kalau sikap kami pemerintah, kita akan terus jalan mengikuti sesuai dengan konstitusi. Ya, ini kan kita tinggal menunggu dari putusan dari DPR untuk disetujui atau tidak disetujui. Nanti kita tunggu saja, ya, kita tunggu. Tapi selama itu sedang berproses, kami pemerintah mengajak semua masyarakat, ini hukum positif kita, inilah yang harus kita laksanakan. Jangan sampai ini justru malah membuat, kalau tidak dilaksanakan justru akan membuat kegaduhan. Itu tidak baik. Yang susah itu bukan hanya pekerja, pengusaha pun susah, dan akhirnya apa, masyarakat kan, semua masyarakat akan susah. Saya rasa itu. Hukum dan sebagainya itu. Nah, ini dari pandangan itu seperti apa nih? Tidak, semua aspek dilihat dari Perpu ini, semua dilihat. Kan kalau kita penyusunan peraturan perundang-undangan itu kan setidaknya 3 aspek kan, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Itu tidak hanya itu yang dilihat, berbagai aspek. Karena makanya kenapa akhirnya menjadi sekian banyak undang-undang yang dilakukan perubahan di dalam Perpu ini. Kemudian yang tadinya undang-undang Cipta Kerja, kemudian dilakukan perubahan dengan Perpu ini. Itu tadi ada perbaikan, ada niat baik pemerintah, gitu kan, untuk memperbaiki apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menyadari bahwa ini bukan hanya masalah kesalahan penulisan, tapi ada hal yang lebih besar yang perlu diperbaiki kondisinya oleh pemerintah. Kalau nunggu dibuat undang-undang lagi ya lama gitu loh. Jadi satu-satunya jalan ya melalui Perpu ini. Dan Perpu itu tidak menyalahi konstitusi ya, itu oleh Undang-Undang Dasar 45 ada dasarnya. Bu, nanti keuntungannya Bu seperti apa Bu nanti ketika ini dilaksanakan Bu? Oke, gini, kan tadi sudah waktu di sana sudah saya sampaikan ya, bahwa ini ada yang mau disasar oleh Perpu ini. Khusus di bidang, saya bicara khusus di bidang ketenagakerjaan. Kalau di ketenagakerjaan jelas ada 3 sasaran kan.
Satu, sasaran yang pertama yang orang belum bekerja, berarti treatmentnya bukalah lapangan pekerjaan itu. Dengan kita memberikan kemudahan bagi orang untuk berusaha, akan terbuka lebarlah itu kesempatan kerja. Kedua, orang yang bekerja sekarang ini. Orang yang bekerja sekarang ini, bagaimana caranya dengan kondisi-kondisi perubahan ini, mereka ini dijaga supaya tidak mengalami atau masuk pada kondisi kelompok teman-teman yang tidak bekerja tadi yang saya bilang. Ada peningkatan, jangan salah, di Perpu ini ada diatur kan mengenai contoh yang PKWT itu ada uang kompensasi kan, yang tadinya kan nggak ada itu. Nah ini ada. Terus kemudian ada penambahan program jaminan sosial, itu ada kan, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi sebaiknya dilihat itu dalam satu kesatuan utuh. Dan yang terakhir, teman-teman yang PHK tadi, yang PHK ini dia mendapatkan perlindungan dari sisi jaminan sosialnya. Itu saya rasa 3 hal itu deh yang ya harus efektif dong. Kita harus optimis. Gitu. Kalau pemerintahnya tidak optimis, gimana rakyatnya kan? Nah, pemerintah harus optimis. Sementara dikatakan dosen pasca sarjana FH Unkris pakar hukum ketenagakerjaan, Dr. Anwar Budiman. Kalau saya lihat kan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang 11 tahun 2020, itu kan sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi masih tetap berlaku, diminta harus ada perubahan dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun itu kan artinya November 2023 itu udah berakhir. Kalau tidak ada perubahan, maka semuanya menjadi tidak berlaku, ya inkonstitusional permanen. Maka kan kembali kepada undang-undang yang lama. Nah, khususnya untuk undang-undang ketenagakerjaan ini kan kalau pakai undang-undang yang lama, kalau ini nggak berlaku, maka pakai undang-undang 13 tahun 2003. Melihat dari situasi yang waktu yang sudah makin mendekat di November 2023 ini, maka ini menjadi keadaan mendesak pada akhirnya, kegentingan. Ya, mau tidak mau, kalau membuat undang-undang baru, undang-undang Cipta Kerja itu diperbaiki, mungkin perlu waktu panjang. Kalau ini menurut pendapat saya, mungkin waktu panjang, sehingga dengan dibuatnya Perpu itu menjadi lebih cepat Perpu itu. Maka Perpu itu berlaku sehingga isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa berlanjut sampai nanti ada pengesahan dari DPR. Ya, kira-kira itu. Kalau melihat karena ini dipaksakan karena untuk memperpanjang hidupnya isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau nggak buat Perpu, maka isi Undang-Undang Cipta Kerja itu mati. Ya kan, karena nggak berlaku akhirnya November 2023. Ini waktu sempit nih. Kalau perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja itu pasti butuh waktu lama. Sehingga untuk mempercepat waktu ya dibuatlah Perpu. ini. Iya, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja itu kan hanya diakomodir lagi ke Perpu itu. Sehingga isinya itu bisa berlanjut. Harusnya berakhir menjadi berlanjut lagi. Ada yang dirugikan, baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di Perpu ini, ada yang dirugikan terhadap pekerja itu seperti PHK karena efisiensi. Ya. Dulu di Undang-Undang 13 2003 itu sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa efisiensi itu harus perusahaan tutup permanen, baru bisa dilakukan PHK karena efisiensi. Nah saat ini enggak, Perpu ini efisiensi itu bisa ada 2 kemungkinan, karena perusahaan merugi dengan dibuktikan laporan keuangan 2 tahun berturut-turut, atau karena perusahaan mencegah terjadinya kerugian. Nah kalau dia rugi, maka harus memberikan pesangon 0,5 dari ketentuan. Tapi kalau misalnya hanya mencegah terjadi kerugian, bayar 1 kali dari ketentuan pesangon. Nah artinya di sini diberikan kemudahan pengusaha-pengusaha itu untuk melakukan PHK dengan cara efisiensi. Nah, efisiensi tadi itu ada kerugian bagi pekerja, sehingga kepastian bekerja itu menjadi berkurang dibandingkan di Undang-Undang 13. Perubahan ini ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Salah satu yang menguntungkan adalah tentang kompensasi terhadap PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu ada kompensasi. Itu menguntungkan bagi pekerja. Tapi di sisi lain ada yang tidak menguntungkan. Misalnya pesangonnya itu menjadi lebih rendah dibandingkan Undang-Undang 13. Kemudian tentang PHK, ada PHK efisiensi yang sifatnya subjektif, ya itu merugikan pekerja. Jadi ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan cuma satu, yaitu PKWT. Dari saya adalah
undang-undang yang dibuat itu sebenarnya harus menjadi lebih baik daripada undang-undang yang sebelumnya gitu. Atau setidaknya sama lah gitu kan, karena kan sifat undang-undang itu kan memberikan perlindungan kepada yang lemah. Siapa yang lemah? Ya pekerja. Secara sosioekonomi pekerja kedudukannya lebih lemah dibandingkan pengusaha, maka perlu adanya energi lebih untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dibandingkan kepada pengusaha. Khawatirkan karena ada PHK karena efisiensi ini yang sifatnya subjektif, bisa terjadi hal seperti itu. Nah, di sini pentingnya pemerintah, kemudian praktisi-praktisi hukum, termasuk akademisi dan termasuk juga serikat pekerja dan pengusaha sama-sama harus mengerti. Mengerti itu apa mengertinya? Ya mengimplementasikannya itu benar-benar sesuai dengan undang-undang. Dan yang paling penting adalah azasnya itu harus azas gotong royong. Ya, karena kan kita ingin menciptakan kebahagiaan bersama. Bukan satu yang bahagia, yang satu tidak bahagia. Makanya azasnya harus digotong royong. Jadi hubungan kerja itu harus berajaskan gotong royong, sama-sama bahagia. Kuncinya itu aja. Diskusi kontroversi Perpu nomor 2 tahun 2022 ditanggapi oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Riden Hatam Aziz. Nah, tadi pemerintah optimis berkeyakinan bahwa melalui Perpu ini Undang-Undang Cipta Kerja efektif, artinya tidak ada saling yang dirugikan baik pengusaha maupun ketenagakerjaan dan sebagainya. Seperti apa dari pandangan SPM? Ya, sekarang menjadi Perpu nomor 2 tahun 2022. Sebelum itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang nomor 11 tahun 2020. Fakta di lapangan, kan tujuan pemerintah bikin Cipta Kerja itu kan untuk menarik investasi, ya, investor datang ke Indonesia. Tapi data di BKPM menyatakan bahwa target investasi tidak tercapai. Ya, bahkan yang ada pun banyak yang keluar. Itu satu. Yang kedua, fakta di lapangan adanya Cipta Kerja adalah banyak sekali PHK-PHK-an. Ya, dengan alasan efisiensi dan segala macam. Kenapa? Karena pesangonnya sangat minim. Gitu. Ya, tadi saya sudah paparkan bahwa hari ini PHK alasan efisiensi, tapi besok boleh bekerja lagi, kan gitu, dengan status yang outsourcing dan lain sebagainya. Ini fakta-faktanya. Nah, artinya bahwa apa yang disampaikan pemerintah sesungguhnya tadi menurut pandangan kami itu dia sebagai obsesi saja. Ya, tapi faktanya tidak demikian. Yang pertama, yang kedua terkait dengan proses sekarang. Paripurna yang kedua ya DPR RI kemarin tanggal 14 Maret 2022 tidak kunjung ya mengesahkan Perpu nomor 2 2024. Ya, sepemahaman kami menurut tata aturan ya tentang perundang-undangan itu, maka dengan sendirinya Perpu ini sudah batal ya. Perpu ini udah nggak bisa lagi disahkan karena sudah 2 kali paripurna. Gitu. Dengan kata lain, maka Perpu ini dengan sendirinya batal, maka konsekuensi hukumnya kembali ke hukum existing. Ya, ke undang-undang existing. Apa itu? Kalau bagi kami, ketenagakerjaan berarti kembali ke Undang-Undang 13 tahun 2003. Gitu. Kemudian teman-teman yang perpajakan, teman-teman tentang lingkungan hidup, tanah adat kembali ke undang-undang sebelumnya. Itu yang disebut dengan Undang-Undang existing. Saya rasa itu. Nah, ini kata pemerintah sendiri kan ada revisi yang menguntungkan tenaga kerja dalam jaminan sosial tadi, Pak, gitu. Memang ya di Undang-Undang 11 tahun 2020 kemudian dipindah menjadi menjadi Perpu nomor 2 tahun 2020. Ada 2 pasal yang diperbaiki oleh pemerintah. Pasal pertama adalah tentang alih daya, pekerjaan alih daya. Tapi jangan lupa, itu pun walaupun itu dikembalikan seolah-olah ke Undang-Undang 13 tahun 2003 ada pembatasan, tapi ada klausul pemerintah punya kewenangan. Justru pemerintah yang menetapkan jenis-jenis pekerjaan apa saja yang boleh di outsourcingkan. Nah, dengan kata lain berarti pemerintah yang kami sebut tadi agen outsourcing. Ketika perusahaan mengajukan pemerintah bilang iya, jadilah boleh di outsourcing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang upah. Upah pun dikembalikan ke PP 97 ya, nomor 2015 ya. 98 ya, kembali PP 98 tahun 2015. Tapi lagi-lagi ada klausul dalam situasi tertentu pemerintah punya kewenangan dengan indeks khusus. Nah, intisarinya adalah tetap kekuasaan
di pemerintah. Ini yang tidak boleh. Gitu loh. Sehingga hak kami nanti kan kalau menurut 13/2003 yang namanya Dewan Pengupahan. Jadi upah itu ditentukan di Dewan Pengupahan. Hasil survei KHL, hasil lihat pertumbuhan ekonomi, lihat produktivitas gitu loh. Nah, tapi sekarang di Perpu nomor 2 2024-22 ini tetap domain pemerintah. Gitu. Dengan ada tadi klausul yang indeks tertentu itu, indeks khusus. Gitu. Berarti revisi-revisi yang dilakukan oleh pemerintah kalau menurut daripada SPI tidak ada substansinya, tidak signifikan. Ya. Artinya makanya bahasa saya mengatakan itu hanya dipindahkan saja. Jadi 11/2020 ini Cipta Kerja bentuk undang-undang, sekarang dia bikin Perpu hanya dipindahkan saja, hanya namanya saja. Nah justru itu menurut saya DPR itu artinya menolak daripada Perpu ini. Kenapa? Ingat Perpu itu adalah dominasi daripada presiden. Dengan kata lain kewenangan legislasi, kewenangan kontrol itu nggak ada. Makanya menjadi aneh kalau DPR ikut mengesahkan atau menyetujui Perpu ini. Pak, info terakhir bisa disampaikan Pak untuk Perpu ini Pak? Ya, tentu sikap kami terhadap Perpu nomor 2 tahun 2022 ini jelas ya. Untuk pembuatan Perpu itu kewenangan pemerintah, ya tentu secara konstitusi itu sah, ya. Nah, tapi yang menjadi persoalan bagi kami adalah substansi daripada atau isi daripada pasal-pasal Perpu tersebut yang memang sedari awal proses Omnibus Law yang akhirnya menjadi 11 tahun 2020 kami menolak. Kenapa kami menolak? Kami berpendapat, kami berpedoman adalah kepada Undang-Undang 13 tahun 2003 ya tentang ketenaga kerja. Disitulah hak dan kewajiban kami sudah diatur. Masuk ke ini hak kami di downgrade. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa pemerintah sedang menyikapi percepatan teknologi ya. Pemerintah sedang menyikapi tentang hubungan kerja yang startup itu, contoh ojol dan lain sebagainya. Kita paham itu, kita mengerti itu. Nah, maka konsep kita adalah mari kita diskusikan tentang itunya. Jangan menggeret atau jangan mengambil yang sudah established dalam konteks hubungan kerja tadi, ya, manufaktur ini. Kan manufaktur udah established dia, udah settle. Jangan diganggu-ganggu, jangan digeret-geret. Nah, maka carut marutnya, gonjang ganjingnya ini adalah akibat dari pemerintah ingin mengantisipasi kemajuan teknologi ini. Ya, memang betul di Undang-Undang 13 2003 kan memang belum diatur. Kita setuju atur ini, tapi jangan mengambil atau menggeret bahasa saya itu yang sudah established. Saya rasa itu poinnya.